Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kisah cinta terlarang kita, aku versus kamu, kamu versus si dia. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini ya. Siapa dia? Seseorang yang sedang berdealing dengan kamu dan seseorang yang juga berdealing dengan dirinya. Baik teman-teman, sebelum saya mulakan ya, sewaktu ingin memulakan bacaan ini tadi ya, tiba-tiba hujan turun dengan begitu kuat teman-teman ya, seolah-olah memberikan saya gambaran ya, yang saya tidak diizinkan untuk melakukan pembacaan ini. Maka saya mengambil waktu untuk 10 minit ya, untuk berhenti melakukan readingan ini, tetapi nampaknya hujan tidak akan berhenti ya. Teman-teman, bagi memudahkan bacaan, siapapun kamu ya, sama ada kamu adalah pasangan sah ataupun kamu seseorang yang menonton dan ingin mendapatkan informasi, kamu akan berada di sebelah kiri. Jikalau kamu merasakan saingan kamu ya merupakan pasangan sah ataupun selingkuhannya, nah itu akan berada di sebelah kanan. Kamu akan berada di sebelah kiri, begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, sepertinya hujan juga mulai reda ya. Kita akan cuba lihatkan siapa dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dan siapa dia, seseorang yang sedang berdealing dengan selingkuhanmu ya, orang lain. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini energinya. Siapa orang ini yang sedang berdealing dengan kamu? Siapa dia yang sedang berdealing dengan si dia? Pada waktu yang sama teman-teman, kita juga akan lihatkan kepada ciri-cirinya ya. Siapa orang ini yang sedang berdealing dengan kamu? Siapa dia yang berdealing dengan si dia? Wow, teman-teman, kamu lihat ya, kartu pertama ya, sudah mengindikasikan posisi seorang yang cukup terikat. Kamu tahu teman-teman, gambaran yang saya dapatkan daripada kartu ini ya, setiap kali dia memandang ke dalam cermin ini ya, dia memang tahu kondisinya yang cukup terikat. Dihantui dengan bayang-bayang yang seperti sering membuatkan dia tidak pasti ya, tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri, untuk meloloskan diri daripada situasi ini. Ketika dia memandang ke dalam cermin ini teman-teman, dia tidak merasakan dirinya bebas, terkekang dalam sebuah hubungan. Sudah pasti ya, ini hubungan cinta segitiga, maka membuatkan dia seperti tidak dapat bernapas, tidak dapat melepaskan dirinya. Ke kiri salah, ke kanan juga salah. Maka di sini teman-teman ada situasi ya, seseorang yang benar-benar trap ataupun terperangkap, terpenjara dalam situasi di antara kalian berdua. Kamu sesuaikan, apakah kamu di sini pasangan sahnya dia atau orang ketiganya? Yang pasti kamu yang menonton dan selingkuhannya akan berada di sebelah kanan ya. Kita lihatkan di sini. Teman-teman, dengan kemunculan Eight of Swords ini ya, saya menangkap gambaran bahawa kisah cinta terlarang kalian seperti memaksa dia untuk melepaskan diri, tetapi dia tidak tahu caranya. Sering kepikirannya bagaimana untuk melepaskan diri atau memilih salah satu daripada kalian, tetapi dia tahu untuk memilih kiri atau memilih kanan itu bakalan menyakitkan. Maka dia terpenjara, terperangkap dalam situasi ini. Setiap kali dia merefleksi diri, memandang ke dalam cermin ini, yang dapat dia lihatkan adalah dirinya yang terperangkap. Nah teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Teman-teman, saya juga merasakan ya, orang ini seseorang yang berdealing dengan kamu, seseorang yang berdealing dengan dia pada waktu yang sama. Kerana dia terperangkap dalam situasi ini teman-teman ya, maka apa yang dia lakukan, kamu tahu, untuk mengelak sebuah konflik, dia akan menggunakan kesibukan sebagai alasan untuk tidak berkomunikasi secara direct dengan kamu ataupun diri orang lain ini. Saya menangkap gambaran ada posisi di mana dia banyak menunda kamu, dia juga turut banyak menunda pihak lain ini. Kerana tidak dapat memberikan sebuah kejelasan, tidak dapat memberikan sebuah kepastian. Teman-teman, kamu perlu berhati-hati juga ya. Jikalau hubungan ini melibatkan seseorang yang mungkin keberadaannya jauh dari kamu ya, jikalau mungkin menarik energi yang seperti itu, malahan kamu perlu berhati-hati dengan lebih. Kerana kamu tidak tahu apa yang dia lakukan di sebelah sana. Teman-teman, ini juga mungkin ya akan terkaitkan kepada hubungan ya yang masih lagi terikat dengan seorang pasangan sah tetapi belum selesai.
Nah, kedua-dua kartu ini ya juga menggambarkan itu. Mungkin ya kamu berdealing dengan seseorang, contohnya ya, kamu mungkin diposisikan sebagai orang ketiga. Dia mungkin masih lagi terikat dengan pernikahannya, belum benar-benar selesai dengan pasangannya. Contohnya, jikalau kamu adalah pasangan sah, dia mungkin belum benar-benar selesai dengan kamu, tetapi kamu ingin tahu perkembangan dia dengan kamu dan dengan selingkuhannya. Nah, kalian perlu bijaksana ya ketika mendengarkan readingan yang agak kompleks ini. Teman-teman, di sini ada Queen of Cups. Kondisi yang cukup, ini berbalik lagi kepada kartu pertama, teman-teman ya. Seseorang yang tidak tahu ya untuk berbaik dengan siapa. Ada kalanya ada perasaan empati yang cukup tinggi ya kepada kamu di sini, dan ada kalanya ada perasaan empati yang cukup tinggi kepada pihak lain. Serba salah, disudutkan. Nah, kartu tengah ini ya, Two of Wands, tidak tahu ingin memilih siapa. Teman-teman, saya juga dapat menangkap gambarannya kerana tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan isu ini. Orang ini seperti mengarahkan segala tenaganya dengan sibuk bekerja. Tetapi dia tidak dapat menyingkirkan energi yang seperti ini. Walaupun sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan sesuatu yang dia kerjakan, dia masih tetap diganggu dengan pikiran memikirkan kamu dan memikirkan pihak lain ini. Detik ini teman-teman ya, saya merasakan kombinasi ketiga-tiga kartu ini ya. Dia sedang dalam kegalauan, keraguan. Apakah untuk memilih salah satu daripada kalian atau terus pergi meninggalkan kedua-duanya? Kerana ada kondisi terperangkap di sini. Ada kalanya ya, cuba membebaskan diri dari situasi ini. Nah, sudah terjebak seperti ini, maka terpaksalah ya menghadapi perilaku atau sikapnya sendiri. Detik ini teman-teman sempat memikirkan bagaimana untuk meloloskan diri. Tetapi ada perasaan empati yang cukup tinggi ya. Sama ada perlu ada tanggungjawab ke atas kamu atau ke atas orang lain ini. Nah, saya tidak tahu teman-teman, apakah kamu di sini pasangan sah ataupun kamu diposisikan sebagai orang ketiga. Nah, untuk membuktikan saya memang tidak tahu ya, maka saya tidak dapat berpihak dengan kamu atau berpihak dengan dia. Nah, sudah pasti ya, jikalau saya perlu bersikap jujur sebagai seorang isteri. Nah, saya seorang isteri teman-teman ya, maka sudah pasti ya, saya akan memenangkan situasi pasangan sah. Itu sudah pasti. Nah, ini kita tidak perlu berbohong teman-teman ya. Tetapi ketika membacakan readingan, saya perlu bersikap neutral. Kerana saya tidak dapat mengejudge sikap kamu, saya juga tidak dapat mengejudge sikap dia ataupun pihak lain ini. Soal isu yang berkaitan dengan perasaan dan hati ini, teman-teman ya, agak sukar untuk kita bincangkan. Maka teman-teman, berbijaksana ketika mendengarkan readingan, dan sekali lagi ya, saya tidak akan take any one side ya. Saya tidak akan berada di pihak kamu atau berada di pihak si dia. Okey teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran di mana ya, orang ini seperti cuba meloloskan dirinya. Ada kegalauan. Hal-hal yang benar-benar sudah mulai menyudutkan dia sehingga dia ingin membebaskan dirinya. Ciri-ciri yang lain teman-teman. Nah, orang ini memang seorang yang emosi ya, menggunakan emosi, orang yang cukup emosional dan pendengar yang baik. Boleh dikatakan orangnya lembut, boleh dikatakan orang ini bijaksana, mungkin juga dikenali oleh banyak orang dan pandai mengambil hati. Nah, sudah tentu ya, jikalau orang yang pandai mengambil hati ini, bahkan teman-teman jangan katakan ya, hanya bisa menambat hati kamu dan orang lain ini, mungkin juga ada orang keempat, kelima yang kalian berdua tidak ketahui. Nah, namanya juga sudah selingkuh. Jikalau sudah ada kehadiran orang lain, why not ya? Ada orang keempat, kelima, it wouldn't make any difference. Kerana sikapnya. Nah, teman-teman, setakat ini ya, bagi mengurangkan complication, kita hanya melimitkan hubungan dia dengan kamu, hubungan dia dengan selingkuhannya. Tetapi saya boleh pastikan, seseorang yang seperti ini ya, mempunyai ciri-ciri pendengar yang baik, orang yang pandai memahami emosi orang lain. Kombinasi kedua-dua kartu ini ya, seseorang empath, seorang yang memiliki belas asih yang tinggi, maka dia tahu bagaimana untuk menambat hati kalian berdua. Maka di sini teman-teman, selingkuh tetap selingkuh ya. Siapa lagi yang dia hadirkan, no one knows. Tetapi di sini teman-teman, saya boleh pastikan karakteristik atau ciri-cirinya akan bakalan menarik lebih banyak lagi. Kamu perlu bersedia. Teman-teman, ketika kita sudah terjebak dalam hubungan seperti ini ya, sebenarnya ini perlu disingkirkan. Saya juga tidak menyarankan atau
mensupport kalian ya untuk ke arah hubungan yang seperti ini, kerana akhir-akhirnya ataupun hujung-hujungnya nanti kalian akan jadi pusing sendiri. Teman-teman, di sini dengan kemunculan Ace of Pentacles, beberapa di antara kalian ya yang terjebak dalam hubungan cinta terlarang, cinta segitiga, ini mungkin cinta baru. Nah, jikalau ini cinta baru, teman-teman, seseorang itu akan menatang kamu seperti menatang minyak yang penuh, dengan penuh berhati-hati agar tidak tercicir daripada genggamannya. Nah, barang baru, teman-teman ya. Tetapi jikalau ini hubungan yang sudah lama, saya menangkap gambaran ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Orang ini memang sibuk ya, sangat sibuk bekerja dan dia sangat mengutamakan pencapaian. Nah, dia bukan sebarang memilih pasangan, teman-teman ya, tetapi lebih memilih kualitas ketimbang nafsu. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran ya, mungkin juga beberapa di antara kamu dengan orang ini terlibat dalam hubungan bisnes atau hubungan pekerjaan. Saya tidak tahu ya, tetapi saya dapat merasakan itu, dan detik ini energinya ini seperti sengaja dialihkan ya agar tidak terjebak terus-terusan ya memikirkan koneksi hubungan kalian berdua. 3 orang yang terlibat di sini, tetapi dia lebih mengalihkan emosi yang cukup memerangkap dirinya detik ini ke arah pencapaian, ke arah kerja. Teman-teman, orang ini memang orang yang sangat memfokuskan kepada apa yang dia ingin dapatkan. Orang ini memiliki ego yang cukup besar menurut saya ya. Nah, ini sekadar mendapatkan 2 orang, ini tidak akan memadai buat si dia. Ketika Ace of Pentacles bersebelahan dengan King of Cups, ini sangat memboosting egonya dia. Lebih banyak didapatkan, itu lebih baik. Nah, ini yang tidak kamu dan selingkuhan kamu ya, ataupun orang ketiga ini ketahui. Sedari ya, kamu dengan pihak lain ini tidak menyadari bahawa dia memiliki keegoan yang luar biasa. Dengan mendapatkan kedua-duanya, ketiga-tiganya, keempat-empatnya, ini sangat memboosting egonya dia. Teman-teman, saya juga tidak tahu ya, seseorang yang sedang berdealing dengan kalian berdua ini, apakah dia mungkin orang yang banyak uangnya. Nah, jikalau dia orang yang banyak uangnya, mungkin kondisi yang sangat mapan ya, maka ini menjelaskan mengapa dia bisa menghadirkan orang lain dan seterusnya. Tetapi teman-teman, jikalau dia orang yang baru memulai sebuah perniagaan, sebuah pekerjaan, ini yang perlu kamu telitikan. Apakah hubungan seperti ini akan berbaloi ke depannya nanti? Teman-teman, yang pasti ya, saya dapat merasakan seolah-olah ya, detik ini teman-teman ya, dia seperti cuba melepaskan diri daripada koneksi yang cukup mengikat, mengekang ini, dengan mengalihkan atau mulai memberikan alasannya kepada kalian berdua yang dia sibuk mencari uang, sibuk menata masa depan, menstabilkan kondisi keuangannya. Itu yang saya rasakan di sini. Okey teman-teman, energi lain di sini ya. Wow. Saya menangkap jikalau kamu di sini pasangan sah atau orang pertama yang dia kenali ya, sebelum menghadirkan orang lain, memang ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia di sini. Jikalau kamu di sini pasangan sah contohnya, kamu mungkin ingin memberikan kesempatan kedua untuk dia memilih kamu atau orang lain ini. Seperti kamu sesuaikan teman-teman, apakah kamu di sini pasangan sah atau orang ketiganya. Tetapi di sini kamu seperti ingin memberikan sebuah kesempatan bagi dia mengakhiri dengan sebuah kejelasan. Siapa yang dia pilih? Dia pilih kamu atau dia pilih orang lain ini di hujung-hujungnya nanti. Nah, di sini teman-teman, saya menangkap gambaran di mana ada sebuah keputusan yang perlu dia ambil dengan bijaksana. Maka ketika disudutkan dengan sebuah keputusan, sudah pasti ya, kembali lagi dengan kartu ini. Kondisi di mana dia terikat, terumbang-ambing, tidak tahu siapa yang perlu dipilih, hati siapa yang perlu dijaga di sini. Hati kamu atau hati pesaingmu, begitu ya. Teman-teman, ada keputusan yang perlu dia ambil dan saya merasakan seolah-olah keputusan yang cukup berat untuk diputuskan di sini ya. Kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang berzodiak Libra atau seseorang yang berzodiak Capricorn di sini. Teman-teman, di sini juga saya menangkap zodiak Scorpio ya. Scorpio, Capricorn atau Libra di sini. Sebelum saya shuffle kartu ini teman-teman ya, entah kenapa ya, ini zodiak yang muncul di benak saya dan kita akan bacakan zodiaknya sebentar lagi. Okey teman-teman, seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Kamu yang berada di sebelah kiri, seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Baik kamu adalah pasangan sahnya
ataupun kamu diposisikan sebagai orang ketiga. Seperti apa energi dia ke kamu yang sedang menonton ini? Seperti apa energi dia ke kamu yang sedang menonton ini? Wow, teman-teman, Chariot. Di sini, teman-teman ya, seharusnya boleh dikatakan seseorang ini ya ingin melanjutkan koneksi ini dengan kamu. Tidak mahu hubungan yang terhenti begitu saja. Kerana dia mungkin masih gagal move on, masih gagal untuk melepaskan kamu. Tetapi apabila saya letakkan kartu ini bersebelahan dengan Eight of Swords, saya lebih merasakan energi seseorang ya. Saya tidak tahu teman-teman ya. Seperti berbelah bagi ya. Sama ada untuk melanjutkan ataupun ingin pergi. Seperti ada sebuah tindakan yang ingin dia lakukan dengan segera untuk datang memberitahu kamu keputusannya, tetapi ada kondisi terikat di sini. Kartu di tengah ini teman-teman ya. Seperti ada rasa bersalah. Apakah ini sepatutnya diutarakan ataupun tidak? Teman-teman, seperti saya katakan tadi, ada dua energi di sini. Sama ada dia datang untuk memberitahu kamu ya, sama ada dia ingin melanjutkan koneksi ini atau mungkin ingin pergi daripada koneksi ini. Bersebelahan dengan Eight of Swords. Wow, ini kondisi yang 50-50 teman-teman ya. Sukar banget untuk diprediksi. Kita akan lihatkan kartunya dengan lebih jauh lagi ya. Tetapi menurut saya, ketika memegang kartu ini, walaupun tanpa membuka kartu-kartu yang selebihnya, kamu yang menonton sebenarnya sudah mendapatkan firasat ya. Apakah dia ingin datang dengan segera untuk memutuskan koneksi ini atau untuk melanjutkan koneksi di antara kalian. Ini seperti kondisi di mana ya, dia sangat menjaga hati kamu. Dia tidak tahu apa yang perlu diungkapkan. Tetapi yang pasti, memang ada kedatangan seseorang ya, sebentar lagi yang akan memutuskan sama ada untuk melanjutkan atau melepaskan. Okey teman-teman, kita cuba cari tahu ya. Mungkin setelah mendapatkan kartu daripada pesaingmu, ini mungkin akan membantu. Seperti apa energi dia ke pihak lain saat ini? Ada juga energi yang memberitahu saya ya, kondisi di mana dia terburu-buru untuk datang kepada kamu, tetapi terikat, tidak diizinkan. Apakah kamu yang menonton di sini sebenarnya orang ketiga? Mungkin pasangannya tidak mengizinkan dia untuk datang kepada kamu. Ataupun jikalau kamu pasangan sah yang menonton, apakah orang ketiga ini tidak mengizinkan dia untuk datang cepat ke arah kamu? Kamu sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Seperti apa energi dia ke pihak lain saat ini. Wow teman-teman, di sini ada Nine of Pentacles. Saya menangkap gambaran ya, semakin ke sini, sepertinya keputusan itu sudah terlihat dengan jelas ya. Pihak lain ini teman-teman ya, sebenarnya orang yang nyaman sendiri. Orangnya cukup mandiri dan orangnya tidak begitu mengandalkan perasaan ataupun terlalu mengharapkan cinta dari si dia. Baik dia seorang wanita atau lelaki, orangnya cukup mandiri. Dan saya dapat merasakan detik ini ya, energi daripada pihak lain ini ya, seperti ingin memberitahu dia yang dia ini nyaman begini, pihak lain ini nyaman begini, dan ingin mengekalkan hubungan yang seperti friendship, pertemanan dengan si dia, dan tidak lebih daripada itu setakat ini. Orang ini nyaman sendiri. Orang yang benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Orang yang sangat menata masa depan, orang yang sangat berorientasi kan kepada pekerjaan, menghasilkan uang. Dengan berpakaian putih seperti ini. Wow, ini it's getting more complicated teman-teman ya. Mungkin juga pihak ketiga ini teman-teman ya, saya tidak tahu sama ada seseorang yang sudah lama ya, sendirian, hidup membujang ya, sehinggalah mencapai usia ini, atau dia orang yang pernah bernikah, seorang janda atau duda, tetapi sudah cukup lama berpisah dengan pasangannya. Kamu sesuaikan. Baju putih memberikan saya gambaran orang yang sudah cukup pengalaman. Baik dia seorang yang sudah lama membujang, seorang yang masih lagi jomblo ya, walaupun usianya meningkat, atau dia seorang yang sudah berpisah dengan pasangannya dan kini sudah lama nyaman sendiri dan banyak pengalaman yang tidak membuatkan dia ingin terburu-buru menjalankan sebuah hubungan. Ada satu proses panjang di mana dia sudah cukup lama bersendirian. Maka dia lebih suka berteman sebelum mencapai sebuah keputusan untuk hidup bersama. Nah teman-teman, orang ini orang yang rajin bekerja,
Segala hasil yang dia dapatkan ya, ini lebih ke arah mendapatkannya sendiri. Dia tidak mengandalkan pendapatan ataupun bantuan ya daripada orang yang sedang kita bincangkan ini. Orang yang sedang berdealing dengan kamu. Tetapi pihak lain ini sangat mandiri orangnya. Teman-teman, kamu sesuaikan ya, dia ini siapa? Atau ini mungkin ya menarik energi kamu. Kamu sesuaikan kamu berada di mana. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, Seven of Pentacles. Orang ini sepertinya masih lagi merawat baik hubungan kalian ya. Dia masih lagi merawat baik hubungan dia dengan kamu, hubungan dia dengan pihak lain ini. Banyak perenungan teman-teman. Banyak yang dia renungkan sebelum dia mencapai sebuah keputusan siapa yang akan dia pilih. Detik ini dia juga turut merenungkan ya, dengan siapa dia banyak menginvestasikan keuangan, dengan siapa dia sudah banyak menghabiskan waktu bersama. Nah, itu yang cuba dia renungkan di sini. Jikalau dia sudah banyak menginvestasikan waktu, keuangan dengan kamu, maka dia sedang merenungkan itu sedalam-dalamnya. Ataupun jikalau contoh lain ya, dia terikat dengan sebuah hubungan pekerjaan contohnya dengan pihak lain ini, itu juga sesuatu yang sedang dia renungkan. Contoh yang paling mudah ya, katakanlah kamu pasangan sah dan dia ada koneksi bisnes dengan orang lain ini, maka ini cukup merumitkan kondisinya. Ini yang sedang dia renungkan sedalam-dalamnya sebelum mencapai sebuah keputusan. Detik ini saya menangkap energi dia ya, yang benar-benar pusing, tidak tahu siapa yang perlu dipilih. Teman-teman, orang ini bijak berkata-kata, orangnya lembut, pandai mengambil hati, pandai memujuk rayu. Maka terjadilah cinta terlarang, cinta segitiga. Orang ini mungkin seumuran dengan kamu, tidak begitu jauh usianya, atau dia mungkin orang yang lebih tua. Nah, ini bagian daripada ciri-cirinya. Baiklah teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, beberapa di antara kalian terkait dengan hubungan pekerjaan, beberapa yang lain ini seperti mungkin juga ya hubungan yang masih di tahap baru. Okey teman-teman, untuk membantu ya, kita lihatkan selanjutnya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu dan apa yang sedang dia rasakan ke pihak lain ini. Kerana banyak yang sedang dia renungkan, maka saya akan membuka 3 kartu untuk melihat teman-teman ya, apa yang sedang dia rasakan ke kamu dan apa yang sedang dia rasakan di pihak lain ini. Bagi mengambil sebuah keputusan ya, siapa yang akan dia pilih di hujung-hujungnya nanti. Teman-teman di sini, kamu cuba fokuskan dia dan kamu ya, kerana saya ingin menangkap energi dengan lebih tepat. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Bantu saya untuk memfokuskan energi kamu dan dia. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini. Okey teman-teman, rejection, miracle, impatience. Wow, ini seperti sangat sinkron ya dengan kartu The Chariot ini. Under the deck di sini, wow, mulai ada kesedihan dengan kamu. Seolah-olah ya, energi pertama yang saya rasakan, dia menyedari dia telah mengecewakan kamu, telah menghampakan kamu ketika kamu menyedari memang ada pihak lain. Dia sudah mengecewakan kamu di sini. Energi tengah ini hanya keajaiban yang mampu untuk membantu kalian berdua. Maka kartu impatient sangat menjelaskan kartu chariot ini. Mengapa ada kondisi yang agak terburu-buru untuk datang kepada kamu untuk menjelaskan sebuah situasi, tetapi mungkin kondisinya tidak diizinkan oleh pesaing kamu ataupun pasangan sahnya dia. Dia ingin datang dengan segera kepada kamu, mungkin untuk menjelaskan situasi, untuk meraih simpati kamu. Kondisi hubungan kalian detik ini ya, saya menangkap gambaran dia mulai merasakan kamu mulai mereject energinya. Tidak kira lah ya, sama ada kamu adalah pasangan sah, orang ketiga, tetapi memang ada sedikit perasaan kamu mulai sedar untuk mereject si dia. Maka mencetuskan kondisi di mana dia mulai kelam kabut untuk datang kepada kamu dengan segera. Teman-teman, untuk menyelamatkan hubungan ini, even menurut dia ya, setelah dia menghampakan kamu, mengecewakan kamu ya, memerlukan sebuah keajaiban untuk memperbaiki situasi ini. Kondisi dia yang seperti huru-hara kelam kabut untuk datang dengan cepat, coming to you hastily, itu sebenarnya sangat tidak membantu. Kerana kartu pertama sudah memperlihatkan energi rejection.
Mungkin teman-teman ya, ini yang mencetus dia untuk datang dengan segera. Kerana dia setelah mengecewakan kamu, dapat merasakan yang kamu mulai mereject dia. Maka hubungan ini memerlukan keajaiban untuk menyelamatkannya. Okey teman-teman, seringkas itu ya. Kita mulai lihat pula apa yang sedang dia rasakan ke sainganmu. Apa yang sedang dia rasakan kepada orang ketiga, pihak yang lain ini. Apa yang sedang dia rasakan kepada pesaing. Okey teman-teman, rumors has it, gossip ya. Balance. Recovery. Wow. Anda dekat di sini, insecurity. Teman-teman, kondisi ini teman-teman ya, detik ini sudah membuatkan pasangan sahnya, orang ketiganya, siapa saja ya, mulai merasakan kemunculan kamu, seperti mana kamu dapat merasakan kemunculan pihak lain. Maka ketika ada kesedaran di sini, membuatkan dia ya, seseorang yang sedang kita bincangkan ini, menjadi seperti berbelah bagi. Ada sense of insecurity yang mulai datang daripada pihak lain ini, yang mulai meragukan apa yang dia jalankan di belakangnya. Dia dapat merasakannya, pihak lain ini dapat merasakan ada sesuatu yang tidak kena di sini. Teman-teman, rumors has it, dia mungkin mendengarkan kabar berita ya daripada orang sekitar, keluarga, orang tua, kawan baik yang mungkin berpapasan ya di jalan, melihatkan kamu dengan dia. Contohnya ya, maka orang ketiga ini mendapatkan kabar berita dari orang sekitarnya, rumors has it, that kamu dengan orang ini sedang berpacaran atau masih lagi bersama. Jikalau kalian pasangan sah ya, dia mendapatkan gambaran bahawa orang sekitar mulai memperbualkan isu yang berkaitan, kenapa kamu tidak tahu ya? Padahal kekasih kamu ini masih lagi terikat dengan sebuah koneksi dengan orang lain. Nah, ada rumors di sini yang sampai ke telinganya. Nah, tetapi kerana dia seorang yang mandiri, seseorang yang egois, dia tidak begitu mengandalkan perasaannya kepada orang ini. Saya lebih menangkap gambaran orang ini ya, seseorang yang mengandalkan logika ketimbang perasaan. Nah, walaupun dia sudah tahu, pihak lain ini sudah tahu teman-teman ya, tetapi dia tetap menjalankan koneksi ini dengan baik-baik saja. Ketika dia sangat mengandalkan pekerjaannya, nah, kekasih kamu ini ya, pacar kamu ini, mungkin ya, cuba mengimbangi kalian berdua. Walaupun gosip ini sudah sampai ke telinga pihak lain ini, nah, pasangan kamu atau kekasih kamu ini ya, mungkin masih cuba mengimbangi kalian berdua. Tidak mahu terlalu berat sebelah. Tetapi pada waktu yang sama, nah ini, ada kondisi insecurity, dia sentiasa dipersoalkan, diacukan dengan pelbagai pertanyaan di mana dia tidak dapat menjawabnya. Teman-teman, saya dapat merasakan ya, kondisi di mana walaupun pihak lain ini kelihatan tenang ya, kelihatan sangat mengandalkan logika, orangnya sangat rasional ya, tetapi saya menangkap gambaran di mana seperti dalam diam dia mungkin cuba memperbaiki situasi ini dengan kekasih kamu, pasangan kamu ya. Saya menangkap gambaran seperti ada sebuah balancing di sini. Despite rumors has it, dia masih ingin memperbaiki situasi ini. Kamu tahu kenapa? Kerana dengan kamu di sini mulai merasakan ada energi penolakan, ada energi kurang sabaran. Mungkin ada kalanya dia merasakan dia seperti disudutkan untuk menjawab pertanyaan kamu, siapa yang dia pilih. Kondisi seperti ini memang memerlukan keajaiban. Sementara di sini, pihak lain ini tidak begitu menekan. Pihak lain ini lebih mandiri ya. Maka di sini dia seperti cuba menyelaraskan energi kalian. Nah, walaupun rumors has it, di sini saya lebih menangkap ada proses recovery yang sedang terjadi di antara dia dengan pihak lain. Teman-teman, setakat ini ya, saya tidak tahu ya, maafkan saya ya, jikalau kamu di sini mungkin pasangan sah. Menurut saya, teman-teman, sebagai seorang isteri ya, saya pasti akan lebih ke arah ini. Tetapi ketika melakukan pembacaan, saya perlu netral ya, saya perlu menetralkan kondisi ini. Kita lihatkan saja ya, apa yang kartu-kartu ini ingin jelaskan. Nah, saya juga tidak akan berpihak kepada sesiapa, tetapi membaca seadanya. Kamu lihat sendiri ya, kartu di sini lebih menekan. Kartu di sini lebih menyelaraskan.
walaupun rumors has it, masih cuba mengimbangi, masih cuba recovery, walaupun ada insecurity. Memang ada sesuatu yang mulai diragukan, tetapi masih cuba memperbaiki. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini ya. Okey teman-teman, saya akan kembali men-shuffle kartu ini. Sebentar tadi ya, saya ada menyebut 3 zodiak. Capricorn, Scorpio and Libra. Kita akan baca zodiaknya nanti. Okey teman-teman, kita lihatkan di sini ya. Apa niatnya yang sebenarnya secara keseluruhannya? Apa niat sebenarnya dia secara keseluruhannya kepada kamu di sini? Kita buka 3 lagi kartu dan apa niat sebenarnya kepada pesaingmu? 3 lagi kartu. Kita cuba lihatkan di sini ya. Kita mulai dengan kamu. Apa niat sebenarnya ke kamu secara keseluruhannya? Okay guys, let's take it easy. Jangan terlalu mengekang diri ya. Try to relax. Ini kan bacaannya saja. Dan energinya teman-teman akan sentiasa berubah ya. Maka kamu santai-santai saja. Take it easy. Jangan terlalu menekan perasaan kamu. Ketepikan emosi kemarahan. Ketepikan emosi yang akan mengganggu kamu untuk menggunakan kecerdasanmu. Begitu ya. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. 3 energi. Sekali lagi ya, ada 7 of Pentacles di sini. The Emperor. Wow. The Empress. Wow guys, this is so amazing ya. Teman-teman di sini ya. Kamu lihat teman-teman, orang ini banyak merenungkan kamu. Nah, apa niat sebenarnya dia? The Emperor bersebelahan dengan The Empress. Koneksi yang saling memiliki, seharusnya bersama. Maka di sini ya, ini lebih menarik energi kamu yang menonton, mungkin ya, sebagai pasangan sah. Atau mungkin pernah sempat ada ikatan kebahagiaan di antara kalian berdua. Contohnya, mungkin sempat bertunang sebelum berpisah. Apapun itu ya, di sini sempat ada kebahagiaan. Teman-teman, apa niat sebenarnya kamu? Ketika kartu ini hadir 2 kali. Ya, maka renungan terdalamnya dia, ini ada kaitannya dengan kamu. Investasi-investasi yang sudah dilakukan, banyak menghabiskan waktu bersama, banyak mengeluarkan uang untuk satu sama lainnya, untuk membina masa depan. Teman-teman, dengan kemunculan The Emperor, boleh dikatakan ya, walaupun orang ini mungkin kebanyakannya cuekin kamu, bersikap acuh tak acuh, hilang-hilangan, kondisi yang sangat dingin dan keras, maka ini meyakinkan kamu sudah pasti dia menginginkan pihak lain ini. Tetapi apa yang tidak kamu sedari? The Emperor is always an emperor. Bersebelahan dengan The Empress, maka dia ingin memiliki kamu. Teman-teman, saya tidak tahu ya, ada kartu seorang gadis yang sedang hamil di sini. Apakah kamu ibu kepada anaknya? Atau dia ini ibu kepada anak kamu, jika kamu cowok yang menonton. Di sini teman-teman ada sebuah penghasilan, sesuatu yang dihasilkan, ada anugerah yang diberikan Tuhan. Maka menurut saya teman-teman ya, walaupun kondisinya agak keras, seolah-olah sangat keras dengan kamu, cuekin kamu, sangat dingin dengan kamu, tetapi dia tidak pergi ke mana-mana. Dia masih merenungkan hubungan ini. Kamu tahu kenapa? Kerana masih ada perasaan cinta. Nah, bukankah Emperor ini miliknya The Empress? Bukankah Empress ini miliknya The Emperor? Bersebelahan dengan satu sama lain, ini seperti kondisi yang tidak perlu dijelaskan lagi. Teman-teman, memang akan ada keajaiban ya, yang akan mungkin menyatukan kalian kembali. Tetapi, the key word, jangan terburu-buru. Terburu-buru menyimpulkan sesuatu, mengambil keputusan yang terburu-buru, berlandaskan emosi sesaat, berlandaskan kemarahan sesaat. Kerana kamu berdiri dengan seorang yang cukup egois. Untuk mengalahkan situasi ini, perlu ada taktik dan kelembutannya. Dengan kamu lembut, nah, sekuat-kuat, seego-ego, sekeras-keras Emperor ini, dia akan lembut jadinya. Kerana seorang Emperor memang keras, dingin, kaku dari luaran. Tetapi if you know how to touch his heart, if you know how to touch her heart, kamu akan menjadi miliknya. Ini taktik yang slow and steady. Jangan terburu-buru di sini. Jangan membuat penyimpulan kamu sendiri, spekulasi kamu sendiri, kerana dia dingin dan kaku, tidak mengandalkan perasaannya.
Karakteristik cara dia memperlakukan kamu itu memang keras. Memang seperti orang yang tidak beremosi. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia hanya membutuhkan kamu. Nah, ini terlihat daripada kartunya sendiri. Teman-teman, saya tidak akan side ya. Pihak sebelah kiri, sebelah kanan, I don't know guys. Saya hanya membacakan kartunya. Tetapi sebagai seorang isteri, sudah pastilah teman-teman ya, saya akan mendoakan yang baik kepada sebuah ikatan ya. Kerana selingkuh itu memang tidak dibenarkan, bukan sahaja di agama Islam, tetapi semua agama. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck di sini ya. Okey teman-teman, di sini ada kartu Six of Swords ya. Saya menangkap walaupun hubungan kalian sempat berenggang di sini. Kamu sempat berenggang dengan dia. Kamu sempat merasakan dia ini seolah-olah pergi dari kamu. Tetapi teman-teman, di sini ada energi kedamaian. Seseorang yang sudah mencapai keputusan baik daripada segi hati, baik dari segi pikirannya. Dia ingin berdamai dengan kamu di sini. Tidak mahu memporak-perandakan hubungan kalian. Dia memang ada rasa bersalah ya. Maka detik ini ingin berdamai dengan situasi. Ingin membawa kamu bersama di atas perahu ini pergi dengan dirinya. Teman-teman, seperti ada energi pujukan ya, yang saya sedang rasakan di kartu ini. Orang yang benar-benar menyesal, penyesalan yang dalam, ingin memujuk kamu ya, tetapi mungkin setakat ini dia masih lagi di-reject oleh kamu. Kamu masih lagi memarahi. Maka dia akan cuba sedaya upaya untuk memujuk hati kamu di sini. Maka ini menjelaskan mengapa ada energi terburu-buru untuk datang mendapatkan kamu kembali. Tidak ada yang lebih kuat dari energi ini, teman-teman. Walaupun banyak penundaan. Investasi itu cukup lama, teman-teman ya. Baik dari segi keuangan, waktu yang diluangkan. The Emperor and the Empress, they belong to one and another. Nah, di sini ada energi kedamaian, di mana orang ini seperti saya katakan tadi, tidak mahu hubungan kalian berantakan dan ingin membujuk kamu lagi. Tetapi dia sedar ya, kamu masih mereject. Masih ada energi penolakan dari kamu di sini. Okey teman-teman, ini situasi kamu yang menonton dengan si dia. Niat terdalamnya si dia, niat sebenarnya dia adalah untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Masih dalam proses membujuk, saya tidak tahu apakah dia akan berhasil, itu terpulang kepada kamu. Okey teman-teman, seperti apa niat sebenarnya dia kepada selingkuhanmu ataupun pesaingmu? Seperti apa niat sebenarnya dia kepada orang lain atau pihak lain ini? Apa niat sebenarnya dia? Kita ambil 3 kartu lagi ya. Teman-teman, di sini ada Ten of Wands, The Devil, wow, Three of Swords. Teman-teman, wow. Ini seperti ya, menurut saya ya, mereka berdua ini memang sempat ada energi ketergantungan ya kepada satu sama lainnya. Maka ini menjelaskan mengapa ada yang cuba untuk recovery. Memang ada keterikatan. Tetapi di sini kamu lihat ya, kartu ini diawali dengan Ten of Wands. Cukup berat untuk dijalankan. Walaupun memang ada ketertarikan, ketergantungan ya, ini energi yang cukup so difficult to fulfill. Sukar baginya untuk memenuhi segala permintaan sainganmu. Memang ada keterikatan sehingga ketika dia tidak bisa menjadikan sainganmu, cukup marah banget. Ada frustasi, ada rasa sakit hati di sini ya. Kamu lihat ya, kartu di sebelah ini Three of Swords guys. Teman-teman, apabila hadir Three of Swords, nah kamu lihat ada seorang gadis yang ingin menjerit ya sekuat hati bersebelahan dengan the devil. Saingannya tidak lagi termakan dengan pujuk rayu dia. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan, it's totally two different story. Apa yang dia, harapan yang dia berikan, janji-janji yang dia berikan, kata-kata manis yang dia ungkapkan, itu tidak seperti apa yang benar-benar terjadi. Segala harapan yang dia berikan, segala janji yang dia berikan, kamu lihat di sini ada Three of Swords, sehingga timbul sebuah konflik yang cukup besar yang ada kaitan dengan komunikasi. Di sini saya merasakannya, no wonder teman-temannya, patutlah ya, tidak hairanlah kartu daripada sainganmu ini mengindikasikan seorang pria atau gadis yang ingin sendiri. Kerana tidak lagi termakan dengan pujuk rayunya atau kata-kata manisnya. Kamu lihat ya daripada kartu ini sendiri.
Picture paint a thousand words. Teman-teman, kadang-kala ya tidak perlu menjadi seorang tarot reader yang perlu mengetahui the basic meaning ya, kata dasar kartu-kartu ini. Hanya dengan melihat ke arah gambar-gambar ini sudah menceritakan segala-galanya. Walaupun dia masih memujuk rayu ya, tapi kamu lihat daripada pihak lain ini, sainganmu sudah mulai ya tidak mahu lagi ataupun tidak lagi termakan dengan kata-kata manisnya, tidak lagi termakan dengan pujuk rayu dia, ingin melepaskan diri. Detik ini terlihat seperti ada konflik ya yang mencetuskan kemarahan di hati pesaingmu. Teman-teman, ada janji yang tidak ditepati di sini. Ada kata-kata ya, keterikatan, ataupun saya tidak tahu ya, teman-teman maafkan saya ya, jikalau mungkin mereka ada sentuhan fisik dan sebagainya. Ini seperti sudah terlanjur menyakitkan hati pesaingmu di sini. Saya merasakan dia merasakan dirinya dipermainkan, ada janji yang tidak dipenuhkan, dan apapun yang omongannya daripada kekasih kamu di sini, pasangan kamu di sini, tidak lagi dia dengarkan. Pesaing kamu di sini mulai merasakan cukuplah setakat ini ya. Sudah banyak yang dia tanyakan, seperti pertanyaan-pertanyaan yang diacukan bersebelahan dengan the devil. Nah, iblis itu tetap iblis, maka membohongi si dia, tidak mengungkapkan kata-kata yang benar, memainkan perasaan sainganmu. Teman-teman, ini yang sedang terjadi. Konon-kononnya teman-teman ya ingin mengikat ya pihak lain ini, tetapi itu tidak terjadi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan under the deck di sini. Wow teman-teman, dengan kemunculan Six of Pentacles, saya menangkap gambaran ya. Sepertinya kondisi ini masih lagi berjalan. Walaupun salah satu pihak sudah mulai sakit hati. Sebenarnya kedua-duanya teman-teman ya. Ketika pihak lain ini sakit hati, kamu di sini juga sudah mulai ya mereject energinya. Dengan kemunculan Six of Pentacles, wow, orang ini seperti benar-benar ya sedang kelam kabut untuk mengimbangi salah satu daripada kalian di sini. Nah, kata kuncinya, dia akan mulai merenungkan siapa yang membantu dia. Siapa yang banyak menginvestasikan keuangan, bantuan di sini. Itu adalah orang yang dia pilih. Teman-teman, saya menangkap gambaran daripada kartu ini ya. Memang ada sebuah keseimbangan yang perlu dia lakukan di sini. Kerana di sini teman-teman ya, dia perlu memikirkannya siapa yang banyak membantu dia. Kerana di sini ada kondisi di mana dia dapat merasakannya kamu sangat percayakan dia. Kamu sangat percayakan dia di sini. Tetapi someone has betrayed your trust. Seseorang sudah berkhianat di sini. Maka di sini teman-teman, dia perlu ya mengimbangi kalian berdua. Nah, ketika dia memikirkan siapa yang banyak membantu dia di sini, itu adalah orang yang akan dipilihnya. Teman-teman, saya akan letakkan kartu under the deck ini ya, di tengah-tengah ini. Okey teman-teman, detik ini ya, wow. Saya menangkap dengan kemunculan Ace of Cups. Teman-teman, boleh dikatakan seperti ini teman-teman ya. Orang ini benar-benar menyulitkan situasi hati dia, pihak lain ini, dan juga situasi hati kamu. Ini memang ya sangat memainkan atau mempermainkan perasaan kalian berdua. Okey teman-teman, kita perlu lihat lagi dengan lebih jauh ya. Kita akan gunakan kartu ini. Seperti apa keputusan terakhirnya? Keputusan hatinya ke kamu yang perlu kamu ketahui. Kerana di sini ada situasi di mana dia benar-benar perlu mengimbangi. Dia tahu teman-teman ya, dia sudah menyakiti kamu, dia juga sudah menyakiti pihak lain ini. Maka kita lihatkan seperti apa keputusan hatinya ke kamu, sesuatu yang perlu kamu ketahui. Okey teman-teman, di sini ada kartu Ship, Anchor, dan di sini ada kartu Stock. Under the deck di sini ada kartu Scythe. Wow, teman-teman, sepertinya ya kondisi hubungan kalian ini terlihat seperti sedang stuck. Kita cari tahu lagi ya, seperti apa keputusan akhirnya kepada pihak lain ini. Teman-teman, di sini ada kartu Dog. Mereka masih lagi berteman ya, masih lagi mengekalkan persahabatan. Di sini ada kartu House, dan di sini ada kartu Mountain. Wow, teman-teman, ingin ke kiri atau ingin ke kanan? Kita lihatkan nanti ya, ingin ke kiri atau ingin ke kanan. Jikalau dari segi pergerakan teman-teman, saya merasakan dia ingin datang kepada kamu ya. Dia ingin datang kepada kamu kerana kamu mendapat kartu Ship
dan juga kartu stok. Sementara pesaingmu ada kartu dog, house dan juga mountain. Masih ada kesetiaan, masih ada rasa sayang kepada kedua-dua kalian, tetapi dia sangat merasakan kenyamanan terhadap seseorang yang sudah dia lukai ini. Seseorang yang sudah dia hampakan ini. Tetapi teman-teman, sekali lagi ya, ada kartu mountain dan kartu Ten of Wands. Apakah kondisi ya? Mungkin juga ya, dia dengan pesaing kamu di sini agak berjauhan. Itu yang menjadi kendalanya, atau mungkin ada hambatan-hambatan daripada keluarga. Nah, ini mungkin keluarga pesaing kamu ini ya tidak merestui hubungan mereka. Sementara kamu di sini memang ada pergerakan, tetapi hubungan kalian sedang stuck. Teman-teman, kedua-duanya saling kuat ya. Di sini ada anchor. Kartu jangkar ini memang kartu yang tidak akan bergerak. Memang ada penetapan hati. Hatinya yang sudah berlabuh di hati kamu. Tetapi teman-teman, di sini ada kartu rumah yang berarti kenyamanan yang dia rasakan dengan pesaingmu. Tetapi teman-teman, walaupun mereka masih mengekalkan ya pertemanan yang baik, di sini mungkin ada hambatan daripada keluarga pihak lain ini. Maka di sini teman-teman, walaupun pakai hati sekalipun perlu mendapatkan restu daripada keluarga pihak lain ini yang mungkin menyedari ya sama ada pihak lain ini diposisikan sebagai orang ketiga ataupun pasangan sah, maka tidak merestui hubungan mereka. Sementara kamu di sini, dia mulai memilih untuk bergerak ke arah kamu kerana dia sedar kamu merupakan perhentian terakhirnya. Ini lebih jikalau saya ingin bersikap adil ya teman-teman. Dia bukan memilih kamu ya kerana di sini tidak ada pilihan yang lebih baik, tetapi terlihat di sini banyak hambatannya. Atau mungkin hambatan yang paling besar datang daripada keluarga. Keluarga yang tidak merestui ya pesaing kamu menjalankan cinta segitiga atau hubungan terlarang. Maka ini seperti not given any option. Dia tidak diberikan sebarang pilihan. Maka terpaksa kembali membujuk kamu di sini. Teman-teman, jikalau kamu tanyakan setakat ini ya, siapa yang dia pilih di hatinya ini, saya lebih merasakannya kerana di sini tidak diberikan pilihan ya, maka dia akan datang memilih yang sebelah kiri. Kamu yang menonton di sini. Kerana di sini tidak mendapatkan persetujuan daripada keluarga dan memang ada hambatan yang cukup besar. Ini mungkinnya keberadaan yang jauh, tetapi boleh dikatakan mereka masih lagi berteman. Kerana dia merasakan kenyamanan dengan seseorang yang sudah dia bohongi, yang sudah dia kecewakan. Kamu jangan lupa, walaupun dia mungkin memilih kamu, di sini ada energi the devil. Energi the devil ini memang sukar untuk dilepaskan, akan memakan waktu, banyak memakan doa-doa ya sebelum berhasil untuk dilepaskan. Saya tidak tahu, dia seolah-olah sudah terikat di sini, tetapi dia akan memilih kamu. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, ke depannya nanti akan ada harapan yang baik, kondisi yang akan pulih, akan wujud sebuah keharmonisan hubungan kerana dia sudah menetapkan pilihannya. Mungkin teman-temannya di hujung-hujungnya nanti ya, dia masih merasakannya. Cinta ini bertahan kerana kamu masih mengharapkan dia dan masih ada harapan yang besar di hatinya untuk kamu di sini. Nah teman-teman, kartu ini seperti kartu lebih ke arah penyembuhan. Penyembuhan ke arah hubungan yang cinta terlarang seperti ini. Okey teman-teman, zodiak yang hadir ke bacaan hari ini ya. Zodiak yang paling kuat merupakan zodiak Capricorn, Scorpio, Libra. Capricorn kuat banget di sini ya kerana ada kartu The Devil dan juga Judgment tadi ya. Okey teman-teman, di sini juga kemunculan zodiak Libra, Sagittarius, Taurus. Taurus cukup kuat di sini, Aries dan juga Taurus teman-teman ya. Zodiaknya berulang, maka saya terpaksa membuka kartu lain ya. Zodiak yang berulang di sini, kita lihat lagi zodiaknya ya. Di sini ada Pisces, Gemini, Cancer, Taurus, Sagittarius, Libra, dan juga zodiak Virgo di sini. Baik teman-teman, zodiak Virgo di sini ya, dan untuk mengkonfirmasikan lagi ya, let us clarify teman-teman ya, untuk mengkonfirmasikan lagi jika mungkin ya ada di antara kalian yang mungkin agak kurang puas hati dengan keputusan ini ya, kita cuba lihatkan. Saya hanya akan mengambil satu kartu dari pihak kamu, satu kartu daripada sainganmu ya. Kita cuba lihatkan kata hati dia ke kamu detik ini.
Nah, ini akan memberikan jawapannya ya. Ini merupakan pengakuan terdalamnya dia tanpa kalian berdua sadari. Pengakuan ini mungkin pengakuan yang akan mengejutkan, menyakitkan hati, atau simply sebuah kebenaran yang perlu diungkapkan. Teman-teman, saya akan ambil satu kata-kata terdalam dari hatinya ke kamu, satu kata-kata hati terdalamnya dia kepada sainganmu. Okey teman-teman, kata-kata hati terdalamnya dia ke kamu, satu kartu di sini, dan kata-kata hati terdalamnya dia kepada sainganmu, satu kartu di sini. Kita cuba lihatkan under the deck-nya dulu ya. I am going through a roller coaster of emotion. I won't admit it. Memang ada kondisi sedang huru-hara di sini. Nah, seperti seseorang yang menaiki roller coaster ini ya, sudah terlihat dengan jelas kondisi terikat daripada kartu pertama yang hadir ke pembacaan ini. Dia memang sedang mengalami kondisi kelam kabut guys untuk membuat sebuah keputusan dan ada emosi yang sedang roller coaster di sini. Okey teman-teman, kartu ini akan saya letakkan di tengah-tengah ini ya. Memang kondisi dia yang sedang berantakan, yang tidak tahu untuk memilih siapa. Teman-teman, let's hope ya, kartu akhir ini akan memberikan jawapannya, sama ada kamu atau dia. Tetapi, excuse me, dari tadi teman-teman ya, saya dapat merasakan ini lebih ke arah kamu kerana kondisi dia dengan pesaingmu itu tidak membantu. Okey teman-teman, kata-kata hati terdalam dia ke kamu, I feel unbalanced and uneasy. I don't know what to do to fix it. Dia ingin, memang ada hati untuk perbaiki hubungan kalian, tetapi dia tidak tahu caranya. Maka ini teman-teman ya, ingin datang terburu-buru untuk membujuk kamu, tetapi tidak tahu caranya. Ada kondisi yang terikat. Tetapi ada perkataan fix di sini. Fix itu artinya untuk memperbaiki sesuatu. I don't know what to do to fix it. Dia tidak tahu cara yang paling tepat untuk memperbaiki situasi ini dengan kamu. Kerana kamu sudah bisa menangkap dia berselingkuh, kamu sudah tahu dia berkhianat, dan ini kondisi yang sangat unbalanced, uneasy bagi si dia. Nah, apabila dia sudah tertangkap dengan perbuatannya, sudah pasti ya, dia akan merasakan tidak seimbang, tidak berada dalam posisi yang tepat, atau dipandang sebagai sebuah atau seseorang yang benar ya, maka dia merasakan serba salah dengan kamu di sini, tetapi memang ada nekat untuk memperbaiki koneksi ini, cuman tidak tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Teman-teman, my mask keeps me safe. I need to fake my feelings. Nah, di sini kata kuncinya adalah fake. Sesuatu yang palsu, seperti fasad. Seseorang yang terpaksa memakai topeng untuk menampilkan ciri-ciri kepalsuan dirinya. Maka di sini teman-teman ya, demi menjaga hati pesaingmu, dia terpaksa mengekalkan topeng ini di wajahnya. Teman-teman, I need to fake my feelings. Artinya, dia perlu berpura-pura untuk demi menjaga kesakitan hati pesaingmu. Maka ini teman-teman, sudah sangat jelas terlihat ya, daripada kedua kartu ini walaupun almost 50-50, tetapi saya lebih menangkap gambaran teman-teman ya, ini lebih ke arah kamu. Memang ada nekat, sebuah determinasi untuk memperbaiki hubungan kalian di sini, ketimbang hubungan dia dengan pesaingmu. Baik teman-teman, saya akan buka kartu yang akhir ini ya untuk melihatkan kepada huruf-huruf namanya. Jelas terlihat yang dia pilih itu adalah kamu, tetapi banyak berpura-pura dengan sainganmu. Okey teman-teman, maafkan saya ya jikalau mungkin ya keputusan ini tidak memuaskan salah satu pihak, tetapi menurut saya teman-teman, keluarlah ya, cuba keluar daripada situasi ini. Kerana ini sebenarnya sangat tidak membantu. Okey teman-teman, inisialnya akan saya ambil sebelah kanan ya seperti biasa, dan F ini akan saya singkirkan. Baik teman-teman, huruf yang hadir ke pembacaan kita hari ini ya. Di sini ada huruf W, S, B, R, I, H, U, A, O, Q, Y, G, V, L, P. Kalian sesuaikan ya, ini mungkin ya inisial nama kamu, inisial nama dia ataupun pesaingmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu, dan bagi menutupi bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ada pepatah yang mengatakan bahawa kita sering mendambakan apa yang tidak kita miliki dan ada daya tarik pada hal terlarang yang menjadikannya sangat diinginkan. Menurut saya, tahan godaan dan jangan menyerah.
Kekuatan kamu tumbuh saat kamu memilih untuk berdiri dengan teguh. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.